Halo teman-teman, bertemu bersama saya Iwan Wimartama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan respirasi aerob. Nah, tahapan respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Nah, yang saya akan bahas di video kali ini adalah glikolisis. Ya, glikolisis itu didefinisikan sebagai proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Jadi kata kuncinya di sini definisi glikolisis itu adalah molekul glukosa diubah menjadi asam pirufat. Itu ya dengan menghasilkan NADH dan ATP. Nah, tempat terjadinya glikolisis adalah di sitoplasma sel. Hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, bagaimana sih prosesnya itu ya untuk mendapatkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP ini gitu ya. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita bahas proses glikolisisnya, kita harus pahami dulu konsep reaksi kimia. Di sini saya akan mengingatkan kembali konsep reaksi kimia, yaitu pengubahan substrat menjadi suatu produk yang melibatkan komponen enzim dan komponen ATP. Itu ya. Jadi, konsep reaksi kimianya dulu dipegang di sini ya, yaitu pengubahan suatu substrat menjadi suatu produk dengan komponen enzim dan komponen ATP. Ya, baru kita lihat prosesnya. Nah, di sini ada skema dari glikolisis, di mana proses 1 dimulai dari sini ya, proses satunya. Apa yang terjadi di proses 1? Nah, pada proses 1 terjadi fosforilasi glukosa. Fosforilasi glukosa adalah pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada atom C nomor 6 sehingga membentuk glukosa 6-fosfat. Ya, jadi proses yang pertama terjadi adalah fosforilasi glukosa, yaitu adalah pemindahan gugus fosfat dari ATP ke glukosa pada C nomor 6. Jadi glukosa itu kan memiliki 6 atom C gitu ya. Jadi fosfatnya ini dibawa ke atom C nomor 6. Nah, karena ATP kehilangan satu fosfat, maka dia akan menghasilkan ADP. Gitu ya. Nah, pada proses 1 ini dibantu atau dikatalis oleh enzim heksokinase. Itu ya. Sehingga dapat terbentuklah glukosa 6-fosfat. Oke, next. Nah, pada proses kedua terjadi glukosa 6-fosfat yang terbentuk akan dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase sehingga terbentuk isomer fruktosa 6-fosfat. Nah, pada proses kedua ini terjadi isomerisasi gitu ya, dengan dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Itu ya, sehingga terbentuklah isomer dari glukosa 6-fosfat ini menjadi fruktosa 6-fosfat. Seperti itu di proses kedua ini. Oke, lanjut ke proses ketiga. Nah, pada proses ketiga adalah fruktosa 6-fosfat mengikat fosfat yang dilepaskan ATP sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, jadi pada proses ketiga ini, yang ini ya teman-temannya, fruktosa 6-fosfat gitu, ditambahkan ATP lagi gitu ya. Ditambahkan ATP lagi pada C nomor satunya. Itu tadi kan fruktosa 6-fosfat, berarti fosfatnya itu ada di atom C nomor 6 di sini. Nah, pada proses ketiga ini ditambahkan lagi gugus fosfat ke atom C nomor 1 dari fruktosa 6-fosfat sehingga dihasilkanlah fruktosa 1,6 bifosfat. Berarti ya 2 bifosfat. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada proses ketiga ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Itu
gitu ya. Enzimnya adalah fosfofruktokinase. Ya. Kita lanjutkan ke proses nomor 4. Nah, pada proses nomor 4 terjadi fruktosa 1,6 bifosfat diuraikan oleh enzim aldolase sehingga menjadi dua senyawa beratom 3C, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Tuh ya. Nah, di sini sekarang fruktosa 1,6 bifosfat yang sudah terbentuk tadi pada proses sebelumnya sekarang dikatalis kembali oleh enzim aldolase menjadi dua senyawa beratom C gitu ya, yaitu dihidroksiaseton fosfat ya, dan gliseraldehida 3 fosfat. Nah, di sini cuman berbeda di posisi gugus fosfatnya saja. Kalau di sini kan di pertama dia di atom C nomor 1, ini di atom C nomor 3 setelah diputus rantainya oleh enzim aldolase. Itu ya. Nah, terjadi ada dua senyawa jadinya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Nah, pada proses reaksi kelima terjadi yang pertama itu ada enzim triosa fosfat isomerase mengatalis perubahan bolak-balik antara kedua gula beratom 3C, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Jadi, di proses kelima yang pertama terjadi adalah enzim triosa fosfat isomerase itu akan mengatalis secara bolak-balik ini senyawa dihidroksiaseton fosfat. Ini akan terjadi reaksi bolak-balik yang dikatalis oleh enzim triosa fosfat sehingga nanti dia dihidroksiaseton fosfat ini akan berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Nah, jadi setelah enzim ini mengkatalis dihidroksiaseton fosfat, maka akan ada dua gliseraldehida 3 fosfat. Jadi kita memiliki gliseraldehida fosfat di sini 1 dan kita memiliki di sini 1 untuk gliseraldehida 3 fosfat. Jadi sama, di sini ada gliseraldehida 3 fosfat, di sini juga ada gliseraldehida 3 fosfat. Nah, setelah itu terjadi masing-masing senyawa tersebut dioksidasi. Nah, akan terjadi oksidasi dari senyawa gliseraldehida 3 fosfat ini. Pada saat oksidasi ini perlu kalian ingat bahwa pada saat penguraian suatu molekul akan melepaskan suatu elektron. Seperti itu ya, akan melepaskan suatu elektron. Nah, elektron yang dilepaskan itu kemudian ditangkap oleh NAD+ sehingga NAD+ ini berubah menjadi NADH. Seperti itu ya. Nah, ini dia terjadi reaksi NAD menangkap satu elektron dan kemudian menjadi NADH. Seperti itu ya. Nah, nantinya NADH ini akan menyimpan elektron yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Seperti itu, sehingga kita tahu bahwa ada tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu adalah sistem transport elektron. Itu ya, karena ada NADH ini yang masih menyimpan elektron yang digunakan untuk membentuk ATP nanti, gitu. Sehingga perlu adanya tahapan sistem transport elektron. Seperti itu. Nah, kemudian reaksi ini merupakan reaksi yang eksergonik. Ya, jadi melepas energi. Nah, kemudian energi yang dilepaskan kemudian digunakan untuk mengikat gugus fosfat yang ada di sitosol sehingga terbentuklah senyawa 1,3 bifosfogliserat. Nah, jadi ini merupakan reaksi yang eksergonik ya. Jadi dia energinya itu digunakan untuk mengikat gugus fosfat yang ada di sitosol. Ini juga sama ya reaksinya, mengikat gugus fosfat yang ada di sitosol untuk masuk ke dalam rantai
karbonnya. Nah, kemudian jadilah senyawa 1,3 bifosfogliserat. Itu ya, sehingga tadi kan dia gliseraldehida 3 fosfat itu dia punya gugus fosfat di atom C nomor 3. Nah, setelah dia mengambil fosfat lagi di sitosol itu ya, karena energinya dilepas itu dan digunakan untuk mengikat gugus fosfat, sehingga gugus fosfat terikat di atom C nomor 1, sehingga namanya adalah 1,3 bifosfogliserat. Nah, itu yang terjadi di proses kelima. Kemudian kita lanjut ke proses keenam. Nah, pada proses ke-6 terjadi masing-masing 1,3 bifosfogliserat melepas satu gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3 bifosfogliserat dipindahkan ke 2 molekul ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Nah, pada proses ke-6 ini, fosfat yang sudah ada, sudah terikat di atom C nomor 1 dilepas. Dilepas, dan pada saat pelepasannya itu ditangkap oleh adenosin difosfat atau ADP, sehingga terbentuklah adenosin trifosfat atau ATP. Seperti itu. Ya, dikeluarkanlah ATP di sini. Nah, nama senyawa yang hasil pelepasan fosfat pada atom C nomor 1 adalah 3 fosfogliserat. Gitu ya, 3 fosfogliserat. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pada proses ke-6 ini pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase. Ya, fosfogliserat kinase. Oke. Nah, kita lanjutkan ke proses ke-7. Nah, proses ke-7 terjadi 3 fosfogliserat mengalami isomerisasi menjadi 2 fosfogliserat dengan dikatalis oleh enzim fosfogliseromutase. Ya, nama enzim di proses ke-7 yang membantu mengkatalisnya adalah enzim fosfogliseromutase, di mana terjadi isomerisasi dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Nah, pada proses ke-7 ini, gugus fosfat yang tadinya berada di atom C nomor 3 dipindahkan ke atom C nomor 2, sehingga dia menjadi 2 fosfogliserat. Itu ya. Jadi ini cuma terjadi isomerisasi gitu ya, perpindahan saja gugus fosfatnya dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2, sehingga berubah namanya saja 2 fosfogliserat dengan dikatalis oleh enzim fosfogliseromutase. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke proses ke-8. Nah, pada proses ke-8 adalah molekul air dari masing-masing 2 fosfogliserat dipisahkan sehingga menghasilkan fosfoenol piruvat. Proses ini dikatalis oleh enzim enolase. Nah, pada proses ke-8, pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat itu dikatalis oleh enzim enolase. Gitu ya, dengan memisahkan ini molekul air dari masing-masing 2 fosfogliserat. Seperti itu ya di proses ke-8. Nah, kita lanjutkan ke proses ke-9. Nah, pada proses ke-9 ini terjadi masing-masing fosfoenol piruvat melepaskan gugus fosfat terakhirnya, sehingga fosfoenol piruvat berubah menjadi asam piruvat beratom 3C. Itu ya seharusnya di sini. Gugus fosfat yang dilepas akan diterima oleh 2 molekul ADP sehingga memiliki atau membentuk 2 ATP. Proses ini dikatalis oleh enzim piruvat kinase. Nah, ingat itu ya. Jadi perubahan fosfoenol piruvat
sehingga menjadi asam piruvat itu dikatalis oleh enzim piruvat kinase. Kan mirip dengan produknya ya, piruvat. Jadi enzim yang mengkatalis itu adalah piruvat kinase gitu ya. Nah, di sini di proses ke-9 ini, gugus fosfat yang ada di atom C nomor kedua itu akan dilepaskan keluar sehingga terbentuklah 3 atom C gitu ya. Sehingga terbentuklah 3 atom C sehingga dia sudah menjadi asam piruvat gitu. Nah, gugus fosfat yang dikeluarkan ke lingkungan akan ditangkap oleh ADP sehingga akan membentuk ATP. Seperti itu ya. Nah, itulah tadi prosesnya, proses untuk mendapatkan asam piruvat. Itu ya dengan dibantu oleh enzim-enzim yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu ya. Nah, kemudian hasil glikolisis. Nah, hasil kotornya dari glikolisis itu adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 4 ATP. Kenapa saya bilang hasil kotor? Karena di sini 4 ATP ini akan dikurangi dengan 2 ATP yang sudah digunakan pada proses 1 sampai 4 yang tadi gitu, karena memerlukan ATP dia. Jadinya dia investasi ATP dulu di awal di proses 1 sampai 4 ini. Kemudian terakhir nanti dia akan dikurangi ATP-nya nanti, sehingga hasil bersihnya adalah ini yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Seperti itu, karena 4 ATP ini akan digunakan untuk mengganti ATP yang sudah digunakan pada proses 1 sampai 4 ini gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada proses 1 sampai 4 ini disebut dengan proses investasi energi, yaitu reaksi yang membutuhkan energi, reaksi yang masih membutuhkan energi, atau investasi energi. Gitu ya. Nah, itu tadi proses dari reaksi glikolisis. Nah, itu ya yang dialami oleh glukosa kita dalam respirasi aerob. Itu diawali dengan tahapan glikolisis. Nah, di sini hasil bersihnya itu adalah 2 asam piruvat, kemudian akan menjadi substrat pada tahapan selanjutnya. 2 asam piruvat ini akan menjadi substrat selanjutnya di tahapan dekarboksilasi oksidatif. Seperti itu ya, ini akan diubah lagi. Ini kan dia 3 atom C. Nanti di dekarboksilasi oksidatif dia akan diubah menjadi 2 atom C. Begitu lagi seterusnya sampai dia menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, sedangkan 2 NADH ini kita akan ketemu lagi nanti di tahapan selanjutnya, tahapan terakhir nanti di sistem transport elektron nanti di yang 2 NADH ini. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.